Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas E yang akan menjelaskan terkait proyek akhir dengan mata kuliah dasar pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bu Siti dan juga Bu Rahmi. Saya Ari Muhammad Bagavi dengan NPM 24700611131 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Moraya Alfariza Ahmad dengan NPM 24700611133. Perkenalkan, nama saya Fatir Rizky Fadila dengan NPM 2470061111129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zaidan Binawan dengan NPM 2470061111134. Secara umum, program ini menjelaskan terkait sistematika dari program kasir minimarket yang mana di dalamnya ada pemilihan barang, ada pemasukan barang ke dalam keranjang, dan juga ada pengembalian uang jika ada kembalian, dan juga yang terakhir ada jumlah harga dan jumlah belanja. Nah, referensi program ini kami ambil dari modul dan dari AI yang kemudian kami kembangkan secara berkelompok. Oke, jadi untuk konsep minimarket kelompok kami itu kita menggunakan banyak rak. Di sini terdapat 5 rak. Yang pertama itu ada rak makanan, yang kedua ada rak minuman, yang ketiga ada rak alat mandi, yang keempat ada rak skincare, dan yang kelima ada rak barang-barang lain. Karena kita menggunakan banyak sekali rak, makanya kita memerlukan banyak sekali array. Dan di sini kita menggunakan array dimensi 2x3. Dan untuk nama barangnya, saya di sini membuat program untuk nama-nama barangnya. Nah, buat nama barang sih kita menggunakan char array 2x3 dan maksimal isi charnya itu ada 50. Dan untuk memunculkan barang-barangnya kita menggunakan for looping, dan untuk pemilihan rak kita menggunakan switch case. Untuk case pertama itu jenis rak makanan, yang kedua rak minuman, case 3 itu rak alat mandi, yang keempat itu rak skincare, dan yang kelima itu rak-rak barang lain. Dan untuk memunculkan nama-nama barangnya atau nama-nama raknya, nama-nama barang dari sisi raknya, kita menggunakan for looping. Nah, kita menggunakan dua for looping karena kita menggunakan array 2 dimensi. Array 2 dimensi yang kita gunakan itu array 2x3. Makanya untuk memunculkannya itu menggunakan if i sama dengan 0, i kurang dari 2. Kenapa 2? Karena array itu dimulai dari 0, jadinya yang muncul itu hanya array dari 0 sampai ke 1. Dan akan dimunculkan berarti i plus plus, yaitu akan muncul sampai array 1, dari 0 sampai array 1. Dan untuk yang for yang kedua itu in j sama dengan 0, j kurang dari 3. Kenapa dari 3 bukan dari 2? Karena array itu sekali lagi dimulai dari 0, jadi akan memunculkan barang-barang dari array 0 sampai array kedua, bukan sampai array ketiga. Nah, karena di sini saya membuat program untuk nama-nama barangnya, jadi untuk printnya itu menggunakan string s, dan untuk variabelnya itu variabel pilihan makanan char i dan j, seperti itu. Jadi kita masuk ke program untuk input nama barang. Tadi kan saya udah bahas ya, kalau misalnya untuk memilih rak kita pakai switch case. Misalnya kita udah milih nih, kita misalnya mau beli makanan, berarti masuk ke case yang ini. Nanti berarti kalau misalnya kita milih satu, nanti bakal muncul daftar-daftar nama makanannya. Misalnya kita satu nih, berarti kita akan memunculkan nama-nama makanan yang ada di char pilihan makanan, yang itu ada mie dan sebagainya. Nah, untuk memilih barangnya kita bukan pakai switch case lagi, kita pakai if else. Misalnya kita milih satu, dia kan satu kan ada mie tuh. Jadi kita misalnya pilihan satu dan pilih barangnya itu lebih dari sama dengan 1 atau dan pilih barangnya kurang dari 6 atau sama dengan 6, nanti masuk ke if else yang ini. Jadi ini tuh semacam rumus ya. Rumusnya itu dibagi 3 sama dimodulus 3. Nah, sama di min 1. Ini kenapa min 1? Karena array itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya ini kan ada kotak nih, ini kan buat array ya, kotak-kotak yang kayak gini nih, siku-siku gini. Jadi misalnya pilih barangnya sama dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dibagi 3 itu sama dengan 0. Nah, terus pilih barangnya misalnya 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya array 0 sama 0. Array 0 sama 0 itu maksudnya ke variabel yang tadi, yang ini. Jadi si if else ini akan menginput barang ini seperti itu. Nah, tapi misalnya kita salah input barang nih, misalnya kita kan
mengarah ke pencet 7 yang dimana pilihan barangnya itu cuma ada 6. Nanti akan memunculkan tulisannya itu nomor barang tidak valid seperti itu. Dan untuk continue ini itu continue itu bukan continue ke bawah, tapi karena ini inputnya salah, continue ini malah mengulang ke atas karena itu masih di dalam switch case seperti itu. Dan untuk jumlahnya di sini masukkan jumlah. Nah itu S-nya apa? S-nya nama barang. Nama barangnya itu dari barang yang kita input karena nama barangnya itu sudah disamakan sama pilihan makanannya seperti itu. Dan nama-nama barangnya atau harganya dan jumlahnya juga akan masuk ke variabel array daftar belanja yang akan dijelaskan oleh Raya seperti itu. Ya, jadi fungsi yang selanjutnya adalah fungsi daftar belanja. Jadi di line 503 ini ada fungsi string copy, yaitu yang berfungsi untuk memasukkan nama barang yang telah diinputkan di atas ke daftar nama barang yang besar array dari daftar nama barang ini sebesar keranjang yang di atas tadi sudah deklarasikan sebagai 0 di awal. Yang seterusnya akan ditambahkan setiap looping terjadi. Nah, lanjut ke jumlah. Jumlah ini juga akan disamakan ke daftar jumlah. Jadi bisa dilihat di sini kan di prosesnya tuh akan memasukkan jumlah barang. Nah, si jumlah barang ini tuh akan dimasukkan ke daftar jumlah barangnya, begitu. Dan juga harga barangnya pun sama seperti itu. Lalu ada total belanja. Nah, total belanja di sini itu nilainya akan terus ditambahkan oleh harga barang dikali jumlahnya. Nah, lanjut ke ada fungsi looping. Apakah akan membeli lagi atau tidak? Apakah akan melanjutkan transaksi ataupun akan berhenti? Di sini ada looping untuk 3 baris ini. Yang loopingnya itu akan menampilkan si nama barang, berapa jumlahnya, dan juga berapa harga barang tersebut. Yang nanti akan ditampilkan semuanya yang sudah dipilih. Lanjut ke total belanja. Nah, total belanja ini akan menampilkan si hasil dari variabel total belanja yang tadi isinya adalah akan ditambahkan oleh harga barang dikali jumlah yang dibeli. Lanjut ada loopingnya sendiri. Di sini akan di print apakah Anda ingin belanja lagi. Klik 1 untuk iya, klik 0 untuk tidak. Di sini ada 2 if else, ada if di dalam if. Yang pertama ada if jika lanjut belanjanya bukan 1 dan jika lanjut belanjanya bukan 0, maka printnya adalah input salah. Silahkan coba lagi. Lalu akan ada fungsi goto. Fungsi goto ini ada di library stdlib. Oh, maaf, koreksi. Ada di studio konio.h. Fungsinya adalah untuk goto tuh melanjutkan ke, kan artinya tuh. Nah, si fungsi goto ini tuh diibaratkan seperti ini. Dilanjutkan ke ulang, yang dimana ulang ini tuh ada di sebelah sini. Jadi jika inputnya salah, maka akan diulang lagi inputnya, begitu. Ya, mungkin cukup sekian. Bisa dilanjut ke pemateri selanjutnya. Nah, jika sudah selesai memilih barang, maka total belanja akan ditampilkan dan pembeli akan disuruh menginput jumlah uang yang harus dibayar dengan pendeklarasian bayar. Jika bayar itu lebih dari atau sama dengan total belanjanya, maka program akan menjalankan ini. Dan jika lebih dari nominalnya, maka akan di print total belanjanya dikurangi nominal bayar dikurangi total belanja, maka itu adalah kembaliannya. Jika nominal pembayaran kurang dari total belanja, maka program akan menampilkan ini dengan menampilkan uang Anda kurang
dengan uang kurang sama dengan total belanja dikurangi bayar. Lalu sistem CLS. Sistem CLS ini adalah untuk menghapus semua output di atas, lalu hanya menampilkan ini saja, pembayaran berhasil, kembalian ada sekian jika ada kembalian. Lalu terima kasih telah berbelanja. Oke, kita bakal langsung merun jaringannya atau programnya ya. Mungkin seperti ini untuk tampilan awalnya ini cuma pakai printf, ini juga pakai printf, di slice and bang, oke sederhana ya buat tampilan ini ya. Nah, tapi untuk tampilan raknya kita memakai array 2 dimensi. Bagaimana tampilannya? Misalnya kita mau lihat rak makanan. Nah, kalau misalnya nanya, Bang, ini kenapa padahal kita pakai array 2 dimensi tapi kok tampilannya array 1 dimensi? Nah, sebenarnya emang kalau buat tampilan ini kan sebenarnya bisa pakai array 1 dimensi aja. Cuman gara-gara kelompok kita itu ya banyak gaya lah ya, pengennya pakai array 2 dimensi gitu, kelihatan keren. Kita pakai array 2 dimensi gitu. Sebenarnya nggak masalah gini juga ya, mau pakai array 1 dimensi atau bahkan pakai struct juga. Kan ya ini tergantung kalian aja sih mau kayak gimana. Kalau kelompok kita itu pakai array 2 dimensi. Nah, buat belanjanya kayak gimana? Kita mau ini 1.300. Kita mau beli ininya berapa? Nah, kita mau ya. Nah, nanti jumlah 3 ini bakal dikali sama si harga tadi, jadinya 3 dikali 3.000 karena 9.000. Nah, si mie yang 9.000 tadi itu bakal dimasukin ke keranjang, itu semacam kayak daftar belanja, cuman ya kalau dijelasin secara gampang gitu ya, ini seperti keranjang. Nah, si array keranjang itu tuh programnya yang ini nih. Ya itu secara singkatnya seperti array input lah ya singkatnya. Nah, itu maksudnya apa nih? Ini tuh, oh ya satu ya oh itu maksudnya apa? Misalnya kita mau belanja lagi gitu, ya masa kita belanja mie doang gitu, tidak. Misalnya mau beli sesuatu lagi gitu, kita tinggal pencet satu. Nah, nanti misalnya kita pencet satu gitu ya, nanti rak-rak yang lain bakal muncul lagi. Nah, Bang, tapi ini barang-barang yang udah dibeli sebelumnya bakal hilang nggak? Nggak, karena ini udah disimpan lah ya ke array ini. Ya, kita mau beli alat mandi gitu. Ya, kita mau beli sampo gitu udah habis ya. Pencet angka 2 aja. Nah, samponya mau berapa ya? Kayak tadi lagi, tinggal pencet aja mau berapa. Mau berapa. Nanti sampo ini harganya 23.000 dikali 2 jadi 46.000 masuk ke sini. Nah, kan kelihatan nih. Jadinya, kelihatan nih. Jadi kan ini kan sebenarnya itu di program nggak hilang ya buat inputan itu nih si muncul karena emang udah kesimpan di array input tadi atau keranjang tadi. Jadinya harga mie yang 9.000 ditambah harga sampel 4.000 ditambah duitnya sekarang kalau ada 5.000 kayak gitu. Terus udah selesai ya udah gak ada. Nah, kalau udah selesai ya udah kita pencet 0 gitu. Tapi kalau misalnya kita salah pencet, pencet 33 gitu. Ya, ya udah tinggal input lagi nih. Dikasih tahu tuh kita salah, silakan coba lagi gitu. Pencet 0, udah. Nah, langsung nih total belanjanya udah kelihatan. Udah kita tinggal bayar 55.000. Udah deh. Programnya langsung hilang. Kok programnya langsung hilang? Kenapa? Karena kelompok kita itu pakai ini sistem CLS yang di mana? Sistem CLS itu nanti dia tuh masuknya ke sini nih, ke library yang std lib. Nah, terus kenapa tadi pas kita mencet
pas kita mau lanjut belanja kalau midgetnya salah itu bakal keulang lagi gitu, ada tulisan salah itu ada di program ini. Nanti kalau misalnya input belanjanya itu bukan satu atau bukan nol pakai double if ya, nah nanti bakal muncul tulisan ini dan akan apa ya, butuh itu semacam program itu mau dipindahkan atau berlanjut kemana gitu butuh. Nah program ini bakal butuh kemana, ke variabel ulang. Nah ulang itu di mana? Ulang itu di sini. Jadi kalau misalnya kita pencetnya selain satu atau selain nol, nanti bakal tulisan munculnya kan, nanti bakal muncul tulisan ini dan programnya itu akan menuju ke si ulang ini gitu. Dan program masuknya ke library yang ya, mungkin gitu ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.